Kekhawatiran klan Nan. Patriark dan penatua klan Nan berhenti melakukan kultivasi tertutup setelah kristal kehidupan Nanjing tiba-tiba hancur. Mereka tidak menyangka satu-satunya penerus tahta klan Nan itu akan terbunuh dan mereka berspekulasi pelakunya adalah Zhao Jian, karena Nanjing kabarnya berkonflik dengannya. Belum lagi beberapa bulan yang lalu, Zhao Jian juga membunuh adik patriark klan Nan yang mempraktikkan teknik kultivasi terlarang. Patriark klan Nan tidak menerima kematian anaknya itu, tetapi ia tidak memiliki kekuatan untuk melakukan balas dendam karena Zhao Jian adalah seorang hakim kekaisaran dan juga menantu Kaisar Jianglong. Dengan kecewa, patriark klan Nan meremas botol arak di genggamannya hingga hancur berkeping-keping. Para penatua klan Nan tak ada yang berani mengucapkan sepatah kata pun karena takut menyinggung perasaannya. Aku tidak menyangka klan ini akan menjadi memprihatinkan seperti ini setelah kutinggalkan pergi 20 tahun yang lalu. Tiba-tiba pria sepuh berambut putih dengan janggut putih panjang muncul di pintu masuk kediaman klan Nan, sehingga semua yang ada di sana terkejut dan segera menghunus senjata masing-masing karena mengira ada musuh yang menyerang mereka. Penatua Su, apakah itu Anda? Patriark klan Nan terkejut melihat sosok yang menghilang secara tiba-tiba 20 tahun yang lalu itu. Kini basis kultivasinya telah mencapai ranah paramita, padahal dulu basis kultivasinya itu ranah Tianzun. Entah bagaimana ia bisa menaikkan basis kultivasinya 2 tingkat dengan cepat begitu, kecuali ia mendapatkan harta misterius atau sumber daya yang berlimpah di suatu tempat. Penatua Nansu tersenyum lebar, ia mengelus-elus janggut putihnya. Auranya ranah paramita yang terpancar dari tubuhnya, membuatnya terlihat sangat agung dan mendominasi. Patriark klan Nan terpaksa membungkukkan tubuhnya dan menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa hormat. Penatua Su menarik napas dalam-dalam dan berkata, aku juga tidak mengira kekangan kultivasi di Gui Doa Kekaisaran Jiang telah melonggar. Padahal aku datang kemari untuk menjadikan klan Nan kita menjadi klan besar dan menjadi kaki tangan Tuan Ye Mo yang akan menyatukan seluruh Gui Dao di dunia ini. Patriark klan Nan kebingungan mendengarnya, dia tidak tahu siapa itu Ye Mo dan menyatukan seluruh Gui Dao, apakah itu mungkin? Atau hanya utopia saja karena sudah banyak jenius bela diri yang muncul di dunia ini dan tak ada yang bercita-cita segila itu. Aku yakin kalian mengira aku sedang membual. Sudut bibir Penatua Su memancarkan seringai tipis dan tiba-tiba ia melepaskan energi spiritual berwarna hitam pekat yang membuat semua orang tertekan. Ini adalah teknik Demon God yang berasal dari dunia lain yang diberikan oleh Tuanku. Aku yakin kalian sedang mengalami kesulitan atau apapun itu. Sekarang aku akan memberikan kalian teknik Demon God, dan untuk sementara jangan melakukan pergerakan yang membuat Kekaisaran Jiang mencurigai kalian. Aku akan kembali ke sekteku di Gui Dao asing untuk memberitahu guruku bahwa Kaisar Jianglong telah mencapai ranah World Master. Satu lagi. Kalau kalian mendengar kultivator Beastmaster dengan nama Zhao Jian maka segera hubungi aku, karena Tuan Ye Mo sedang memburu siapapun Beastmaster dengan nama Zhao Jian. Zhao Jian. Sela penatua klan Nan dengan ekspresi wajah terkejut. Ya, apa di Kekaisaran Jiang ini ada Beastmaster dengan nama Zhao Jian? Kalau ada maka tunjukkan padaku dan aku akan menangkapnya, kalian juga akan mendapatkan hadiah besar bila Zhao Jian itu adalah sosok yang ia cari. Sahut penatua Nansu. Memang ada, tetapi akan sulit untuk menangkapnya karena dia adalah murid sekte pedang abadi. Patriark sekte itu telah mencapai ranah immortal dan dia juga menantu Kaisar Jianglong. Jawab Patriark klan Nan dengan ekspresi wajah sedih karena gara-gara Zhao Jian lah klan Nan mengalami kemunduran begini. Nansu merasa tidak akan mudah menangkap Zhao Jian dengan basis kultivasinya saat ini. Namun,
Ia juga merasa ini juga akan mendulang poin untuknya bila ia melapor pada sektenya bahwa ada Beastmaster bernama Zhao Jian di Kekaisaran Jiang. Kenapa Penatua Su tertawa? Patriark klan Nan keheranan. Masa depan klan Nan akan cerah. Tuan Yemo pasti akan mengirim Rana World Master untuk menghancurkan Kekaisaran Jiang dan setelah itu aku akan meminta Tuan Yemo agar membiarkan kalian tinggal di Gui Dao kami, sahut Nansu. Patriark klan Nan dan seluruh anggota klan segera menangkupkan tinju, berterima kasih atas bantuan Nansu karena biasanya penaklukan sebuah Gui Dao juga diikuti pelenyapan penduduk yang ada di sana kecuali pemenangnya memberikan ampunan seperti yang dilakukan oleh Kaisar Jianglong yang menampung penduduk kerajaan kura-kura awan. Kalau begitu aku akan kembali dulu dan kalian rahasiakan kedatanganku. Seru Nansu dengan tatapan tajam. Patriark klan Nan menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa hormat, tetapi tiba-tiba seorang anggota klan Nan yang berjaga di gerbang masuk kediaman klan Nan bergegas masuk dan mengatakan kalau ada bis bangau putih ranah Sein yang besarnya 10 kali kediaman klan Nan sedang melayang di atas mereka. Ekspresi wajah Nansu mengkerut masam. Bagaimana mereka tahu aku menyusup kemari? Padahal aku telah keluar masuk ke Gui Dao yang lebih besar dari Kekaisaran Jiang, tidak ada yang mengetahui kalau aku mata-mata Gui Dao asing. Karena ia merasakan aura ranah immortal yang menunggangi bis bangau putih itu. Apa yang akan kita lakukan Penatua Su? Patriark klan Nan panik. 100 pasukan naga berhamburan melompat dari punggung bis bangau putih, mereka mengepung kediaman klan Nan. Sosok cantik mengenakan pakaian Kasim Kekaisaran Jiang turun dari punggung bis bangau putih, di bawah telapak kakinya muncul awan mendung dan membawanya mendarat di halaman kediaman klan Nan. Jingmo yang merupakan komandan pasukan naga yang juga pernah mengawal Zhao Jian dalam misi damai ke kerajaan kura-kura awan bertekuk lutut di hadapan Kasim tersebut. Kami sudah memblokir kediaman klan Nan, Kasim Long. Xiao Long menutup mulutnya dengan kipas bambu berwarna emas, tawa pelan menggema di seluruh kediaman klan Nan. Lenyapkan semua daging busuk ini, sedangkan yang satu ini akan menjadi milikku. Tiba-tiba Nansu sudah dalam cengkraman tangannya. Tidak kek. Lepaskan aku atau Tuan Yemo akan memburu kalian. Ancamnya. Namun, Xiao Long sangat benci diancam. Walaupun kini bentuk tubuhnya seperti perempuan setelah melakukan teknik terlarang, dulu dirinya adalah mantan pemberontak di kerajaan kura-kura awan dan juga pernah menjadi raja yang bengis. Nansu tiba-tiba kejang-kejang, sesaat kemudian tubuhnya hancur berkeping-keping, darah Nansu mengotori pakaian serta wajah Xiao Long. Jingmo dengan sigap mengeluarkan sapu tangan dan menyerahkannya pada Xiao Long yang langsung menyeka wajahnya. Hanya dalam beberapa tarikan napas, klan Nan telah berubah menjadi kenangan saja. Setelah itu, bis bangau putih segera menghilang di langit, sedangkan para hakim kota Nandong hanya menghela napas lega karena tidak bernasib sama dengan klan Nan. Apa kau yakin entitas mengerikan itu sedang mengejar menantuku? Kaisar Jianglong terkejut mendengar cerita dari Kasim Xiaolong yang menggunakan teknik terlarang membaca pikiran Nansu. Benar yang mulia. Aku juga bingung, kenapa Zhao Jian yang berasal dari Gui Dao kecil bisa menyinggung entitas dari dunia lain, apalagi basis kultivasinya sangat aneh. Ranah Origin King. Apakah itu basis kultivasi di atas ranah World Master? Kasim Xiaolong berspekulasi. Untuk sesaat kita mungkin aman karena kamu telah membunuh penyusup itu, tetapi aku takut ada penyusup lain. Apa yang harus kita lakukan? Kaisar Jianglong menjadi bingung, kalau Zhao Jian bukan menantunya maka dia akan secara sukarela menyerahkan Zhao Jian ke sosok bernama Ye Mo itu dan melakukan kerja sama dengannya. Bagaimana kalau begini saja? Kasim Xiaolong menggunakan telepati agar tidak ada yang mendengar dan Kaisar Jianglong mengangguk setuju. Jangan lupa di like, ya ceritanya mulai tegang, nih.
Episode sebelumnya. Kompetisi perburuan hutan tengah 12. Episode berikutnya. Kompetisi perburuan hutan tengah 13. Si perburuan hutan tengah 13. Jiang Ruo dan kelompok Mawar Merahnya melanjutkan perburuan kompetisi perburuan hutan tengah tersebut, tetapi sayang sekali bis yang ada di gua telah melarikan diri. Zhao Jian mengajak Jiang Ruo dan kelompok Mawar Merah berburu bersamanya, tetapi mereka menolak karena mereka ingin menjadikan puncak awan putih juara satu dalam kompetisi ini. Zhao meminta Jiang Ruo untuk menyalakan kembang api bila bertemu bis atau musuh yang tidak dapat mereka atasi dan dirinya akan menyusul ke sana secepat mungkin untuk membantu mereka. Jiang Ruo hanya mengangguk pelan tanda setuju, sedangkan Liu Ruxu tanpa malu-malu langsung mencium pipi Zhao Jian sebelum pergi sehingga murid-murid wanita di dalam kelompok Mawar Merah bersorak gembira. "Ke arah mana kita akan pergi, Gaur?" tanya Zhao Jian pada bis anjing berbulu hitam yang ahli mengendus tersebut. "Sepertinya para bis telah melarikan diri akibat pertarungan tadi, tetapi aku merasakan ada rombongan murid-murid sekte lain yang mendekat dengan kecepatan tinggi seolah-olah mereka telah mengetahui keberadaan kita," sahut Gaur gelisah. "Di antara mereka ada 30 ranah Sein. Jumlah itu setara dengan kekuatan 3 puncak sekte pedang abadi bila digabungkan. Kenapa mereka melesat kemari? Apakah gara-gara pertarungan tadi membuat mereka penasaran?" Gumam Zhao Jian merasa ada yang tidak beres. "Kita sebaik menjauh dari sini." Zhao Jian melesat ke arah yang utara, berbeda dengan rombongan Jiang Ruo yang bergerak ke arah tenggara dan rombongan murid-murid yang tidak diketahui dari sekte mana tersebut datang dari arah selatan. Zhao Jian cukup percaya diri rombongan murid-murid itu tidak akan dapat mengejarnya karena teknik meringankan tubuhnya sudah mencapai tahap sempurna. Namun, dugaannya itu salah besar. Rombongan murid-murid itu tidak berhenti di bekas pertarungan antara sesama murid sekte pedang abadi tersebut. Huayin dari sekte Gunung Hua tahu kemanapun Zhao Jian pergi karena kertas jimat yang dihancurkan oleh Shao Xinghe saat kalah melawan Zhao Jian adalah sihir pelacak. Dia berpisah dengan kelompoknya, sepertinya dia sangat percaya diri mampu menjelajahi hutan tengah seseorang diri. Apakah ia tidak membuka catatan sejarah dalam sektenya bahwa sekte Gunung Hua selalu menjadi peringkat pertama dalam kompetisi perburuan hutan tengah? Huayin mencibir Zhao Jian. Hahaha. Mungkin ia merasa sudah menjadi tokoh utama seperti dalam dongeng hanya karena ia memiliki bis yang banyak menemaninya. Yang Kai, yang merupakan jenius bela diri sekte Gunung Hua ikut mencibir Zhao Jian walaupun ia belum pernah bertemu dengannya, tetapi sekte-sekte besar telah mendeklarasikan secara tidak langsung bahwa Zhao Jian adalah musuh mereka, maka secara otomatis Zhao Jian juga menjadi musuhnya makanya ia menerima ajakan Huayin untuk melenyapkan hakim kekaisaran tersebut. Setelah melesat sejauh 20 mil, Zhao Jian memutuskan untuk berhenti. Dia yakin murid-murid yang tadi itu tidak akan mengejarnya. "Tuan Jian, murid-murid itu ternyata terus mengikuti kita," seru Gaur yang membuat Zhao Jian tersentak kaget. "Siapa mereka sebenarnya? Kenapa mereka mengejarku?" gerutu Zhao Jian sembari menghunus pedang keadilan. Sial. Padahal dalam dongeng, seharusnya tokoh utama yang akan dikejar-kejar masalah. Kenapa tokoh sampingan sepertiku malah terus menghadapi situasi pelik? Gaur mengerutkan keningnya, bukankah Tuan Jian yang selalu ikut campur dalam masalah orang lain makanya wajar mereka melakukan balas dendam? Kan. Aku cuma menjalankan tugas. Apakah ini seperti cerita-cerita klasik? Bila kamu mengalahkan seseorang maka saudara laki-lakinya akan datang. Bila kamu mengalahkan saudara laki-lakinya itu maka ayah akan muncul, bila kalah lagi tokoh sepuh klannya akan keluar dari meditasinya, bila kalah lagi maka sesepuh-sesepuhnya yang telah bereinkarnasi akan melakukan balas dendam bahkan.
Gaur mengerutkan keningnya mendengar ucapan tuannya yang sangat aneh itu. Kenapa ia menggerutu membawa nenek moyang segala padahal lawannya cuma murid-murid sekte lain. Huayin muncul di hadapan Zhao Jian dengan sudut bibir menyeringai jahat, sedangkan rekan-rekannya satu persatu muncul sembari menghunus senjata masing-masing. Zhao Jian kagum dengan kemunculan mereka seperti sudah tahu di mana posisinya, bahkan beberapa mendarat di pucuk pohon besar seperti ala-ala assassin. Sekte Gunung Hua. Gumam Zhao Jian teringat dengan patriark Sekte Gunung Hua yang mencibirnya saat pertemuan dengan Kaisar Jianglong. Kini akhirnya ia mengerti kenapa dirinya dikejar oleh murid-murid utama Sekte Gunung Hua. Apakah tua bangka itu yang mengirim kalian? Sayang sekali, tikus-tikus lemah seperti kalian telah salah memilih lawan. Ancamnya, berharap mereka akan melepaskannya karena takut dengan jabatannya sebagai hakim yang juga menantu kaisar. Huayin tertawa terkekeh-kekeh, begitu juga dengan murid-murid Sekte Gunung Hua lainnya. Sudah selesai mengocehnya, ejek Huayin. Padahal aku belum memperkenalkan diri tetapi kau sudah seperti kucing yang ketakutan saat disergap kawanan serigala. Zhao Jian. Apakah kamu tidak menyadari di mana kita berada? Sudut bibirnya memancarkan seringai jahat. Hutan tengah, tempat tanpa hukum satu-satunya di Kekaisaran Jiang. Sahut Yang Kai tertawa terkekeh-kekeh di sebelah Huayin. Bahkan kepala kaisar bisa terpenggal di sini dan tidak akan ada yang menuntutmu. Sahut Huasuan, Rana Sein pengguna tombak ikut tertawa mengejek Zhao Jian yang terlihat mengerutkan keningnya. Gerr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 . Gaur memperlihatkan taring yang tajam, bulu-bulu tubuhnya berdiri dan melepaskan niat membunuh karena kesal tuannya diejek oleh Huayin dan rekan-rekannya tersebut. Huasuan menatap tajam Gaur. Anjing ini sepertinya telah memiliki kristal bis, bagaimana untukku saja? Tanpa menunggu jawaban dari Zhao Jian, tombak milik Huasuan melesat ke arah Gaur yang tidak dapat bereaksi karena gerakannya terlalu cepat. Lancang sekali. Sahut Zhao Jian, bila pedang keadilan telah memblokir tombak Huasuan. Apakah kita harus berlumuran darah? Padahal kita tidak memiliki dendam satu sama lain. Zhao Jian menatapnya dengan dingin. Tak ada senyuman yang terpancar dari wajahnya. Episode sebelumnya. Kekhawatiran klan Nan. Episode berikutnya. Kompetisi perburuan hutan tengah 14. Kompetisi perburuan hutan tengah 14. Gaur mundur ke belakang Zhao Jian dengan ekspresi wajah ketakutan. Dia tidak menyangka murid Sekte Gunung Hua itu akan menyerangnya secara tiba-tiba. Sudut bibir Huasuan memancarkan seringai tipis. Ternyata kehebatanmu bukan hanya rumor saja, aku tidak menyangka gerakanmu sangat cepat lebih cepat dari ayunan tombakku. Kini Huasuan mempercayai ucapan Huayin kalau Zhao Jian adalah lawan yang sangat kuat dan bila tidak dibereskan saat ini maka di masa depan hegemoni Sekte Gunung Hua akan berada di bawah Sekte Pedang Abadi. Setelah bilah pedang keadilan menangkis bilah tombak milik Huasuan, Zhao Jian mundur selangkah dan memperhatikan sekelilingnya apakah ada celah untuk kabur. Namun, sayang sekali rekan-rekan Huayin telah mengepungnya. Zhao Jian tidak ingin Gaur terluka, mengingat basis kultivasinya hanya ranah Tianzun saja. Dia kemudian memasukkan bis anjing berbulu hitam itu ke dalam tas sihirnya yang biasanya dihuni oleh valet, Huli Jing, dan Daji. Huayin mengerutkan keningnya karena terkejut bis anjing berbulu hitam milik Zhao Jian tiba-tiba menghilang. Itu bukan teleportasi atau jimat kabur, ia yakin energi spiritual Gaur memasuki tas sihir kecil di pinggang Zhao Jian. Sudut bibirnya memancarkan seringai tipis. Tas sihir itu pasti artefak langka, karena tas sihir biasanya tidak bisa menampung makhluk hidup. Bila dipaksakan masuk maka makhluk hidup itu akan mati seperti manusia fana yang tenggelam dalam air.
Gumamnya tertarik dengan tas sihir Zhao Jian itu. Hua Xuan melompat ke arah Zhao Jian sembari menusukkan tombaknya. Yang Kai yang berdiri di sebelah Hua Yin tidak mau ketinggalan. Yang Kai menggunakan teknik meringankan tubuh melesat ke sisi sebelah kiri Zhao Jian. Energi spiritual api menyelimuti bilah pedangnya. Gerakan pertama jurus pedang api Gunung Hua. Dari bilah pedang milik Yang Kai melesat kobaran api berbentuk naga yang hendak menelan Zhao Jian dengan ganas. Dari tombak milik Hua Xuan melesat energi spiritual petir berbentuk elang, dan langsung memekikkan kicauan gemuruh memekakkan telinga. Zhao Jian menggertakkan giginya, kemudian memasang kuda-kuda bela diri. Dia kemudian menggunakan gerakan pertama jurus pedang es abadi. Dinding es muncul di depan dan sebelah Zhao Jian. Hal itu terjadi karena gerakan pertama jurus pedang es abadi itu akan membekukan siapapun yang menyentuh bilah pedang keadilan. Namun, tadi yang menyentuhnya hanya energi spiritual musuh saja, maka yang terjadi hanya muncul dinding es. Semua murid-murid Sekte Gunung Hua terkejut melihat Zhao Jian dapat meredam serangan gabungan dari Hua Xuan dan Yang Kai. Kau pasti telah mencapai ranah Sein puncak. Tebak Hua Yin curiga, karena seharusnya energi spiritual es Zhao Jian akan mencair saat bertemu dengan energi spiritual api dan tusukan tombak yang mengandung energi spiritual petir Hua Xuan juga akan menghancurkan energi spiritual es tersebut. Zhao Jian tidak menjawab pertanyaan Hua Yin, sorotan matanya tetap liar karena ia ingin mencari celah untuk kabur. Walaupun dirinya unggul dalam basis kultivasi, tetapi dikepung oleh banyak murid-murid ranah Sein tetap akan membuatnya kalah bila mereka menyerang secara bersama-sama. Hua Xuan sangat kesal Zhao Jian mengabaikan pertanyaannya. Dia kemudian mengirim suara telepati pada semua rekan-rekannya yang memiliki basis kultivasi ranah Sein dan meminta rekan-rekan ranah Tianzun menjauh serta berjaga-jaga agar murid-murid dari sekte lain tidak mengganggu pertarungan mereka. Anak panah yang diselimuti oleh energi spiritual angin melesat ke Zhao Jian yang membuatnya harus mengelak. Yang Kai dan Hua Xuan mengambil kesempatan untuk menyerang. Sial! Gerutu Zhao Jian panik. Pedang keadilan kembali ia ayunkan secara horizontal dan menggunakan gerakan kedua jurus pedang Dewa Mata Angin. Kemudian ratusan energi spiritual angin berbentuk bulan sabit melesat ke arah depan. Hua Xuan yang terlanjur maju mengerutkan keningnya, dia terpaksa menghentikan serangannya dan melakukan gerakan menangkis energi spiritual angin berbentuk bulan sabit yang melesat ke arahnya. Murid-murid Sekte Gunung Hua yang datang dari arah depan Zhao Jian juga melakukan hal yang sama, karena sangat berbahaya bila tetap memaksa untuk melakukan serangan langsung, mengingat energi spiritual Zhao Jian lebih kuat dari mereka yang baru melangkah ke ranah Sein tersebut. Hehehe. Aku yang mendapatkan kehormatan membunuhmu, Hakim Zhao Jian. Tang San, murid yang berspesialisasi pada teknik assassin tiba-tiba muncul di belakang Zhao Jian dengan seringai jahat. Di kehidupan berikutnya jangan menjadi orang yang sok suci lagi, ikutilah aturan main dunia hehehe. Ejeknya. Gawat. Zhao Jian mengerutkan keningnya, kemudian mengayunkan pedang keadilan sembari berbalik badan. Dua belati panjang yang diselimuti energi spiritual berwarna hitam benturan dengan bilah pedang keadilan. Tengkorak manusia yang terbentuk dari energi spiritual berwarna hitam itu juga keluar dari bilah belati itu. Zhao Jian menyelimuti tubuhnya dengan energi spiritual api sehingga membakar energi spiritual berwarna hitam itu. Tetapi benturan energi spiritual yang terlalu dekatnya membuatnya tetap menerima benturan energi spiritual, seteguk darah menyembur dari mulutnya. Belasan murid-murid Sekte Gunung Hua lainnya telah menyusul Tang San, mereka hanya berada dalam jarak 5 langkah lagi. Zhao Jian harus segera menjaga jarak dengan mereka sehingga ia dapat mengatur strategi. Gerakan pertama jurus tinju King Kong Surgawi. Zhao Jian mengepalkan tangan kirinya,
kemudian meninju dada Tang San yang tidak terlindungi karena kedua tangannya menggenggam belati. Tang San terpental, energi spiritual api berbentuk kepalan tangan berdiameter 5 tombak juga melesat dari kepalan tangan Zhao Jian, sehingga Tang San langsung tak sadarkan diri, dadanya terluka parah dan tubuhnya juga terbakar. Murid Sekte Gunung Hua dengan spesialisasi energi spiritual air langsung memadamkan kobaran api yang membakar Tang San. Dia segera memasukkan pil penyembuhan ke dalam mulut Tang San karena denyut jantungnya masih berdetak walaupun sangat pelan. Belasan murid-murid Sekte Gunung Hua yang hendak menyerang Zhao Jian berhenti melangkah. Mereka tampak terkejut melihat apa yang terjadi pada Tang San yang biasanya selalu berhasil mengalahkan lawannya itu, kecuali para murid-murid jenius setiap sekte tentunya. Dia sudah terluka. Jangan berhenti menyerangnya, teriak Huayin. Yang Kai, Hua Xuan, kalian serang dia setelah yang lainnya menyerang, maka aku akan menyerang setelah kalian. Aku yakin dia tidak akan dapat berkonsentrasi lagi dan kita dapat memberikan luka fatal padanya, bisiknya. Huayin belum yakin mereka dapat membunuh Zhao Jian dalam sekali serang, tetapi bila ia terus terluka setiap menerima serangan dari mereka maka hanya butuh beberapa batang dupa saja maka Zhao Jian pasti akan mati. Baik Senior Yin, sahut Yang Kai dan Hua Xuan sembari memperlambat langkah mereka agar rekan yang lain lebih dulu menyerang Zhao Jian. Episode sebelumnya. Kompetisi perburuan hutan tengah 13. Episode berikutnya. Kompetisi perburuan hutan tengah 15. Kompetisi perburuan hutan tengah 15. Zhao Jian menancapkan pedangnya ke permukaan tanah, kemudian melepaskan energi spiritual api dan angin secara bersamaan. Tornado api berputar-putar mengelilingi tubuh Zhao Jian sehingga semua serangan murid-murid Sekte Gunung Hua terpental. Jiang Ruo, Liu Ruxu dan berbagai murid-murid Sekte yang berada tidak jauh dari pertarungan Zhao Jian melihat tornado api yang membumbung tinggi tersebut. Berbagai spekulasi pun muncul. Ada yang menduga itu adalah kekuatan dari bis level Sein dan juga yang menduga itu adalah kekuatan dari salah satu murid terkuat dari sekte besar. Apakah itu Jian GG? Gumam Liu Ruxu khawatir, karena mereka baru berpisah dengan suaminya itu dan Zhao Jian juga dapat menggunakan energi spiritual api serta memiliki energi spiritual angin. Jiang Ruo tahu apa yang sedang dipikirkan oleh Liu Ruxu. Jangan khawatirkan dia, aku yakin tidak ada murid yang dapat mengalahkannya. Liu Ruxu tersenyum tipis, dia pun bernapas lega. Dia juga merasa ternyata Jiang Ruo juga perhatian terhadap Zhao Jian walaupun sikapnya terlihat dingin. Setelah melepaskan dua energi spiritual yang sangat besar secara bersamaan, Zhao Jian pun terengah-engah dan menyeka darah dari sudut bibirnya karena masih ada serangan murid-murid Sekte Gunung Hua itu yang mengenainya walaupun tidak berakibat fatal. Gerakan kedua jurus api Gunung Hua. Yang Kai muncul di hadapan Zhao Jian, dari bilah pedangnya melesat energi spiritual api berbentuk naga yang hendak menelan Zhao Jian. Sial. Biarkan aku bernapas sejenaklah. Gerutu Zhao Jian segera menarik pedang keadilan yang tertancap di permukaan tanah dan mengayunkannya secara horizontal ke arah depan. Gerakan pertama jurus pedang es abadi. Zhao Jian yakin Hua Xuan juga akan menyerang, karena sebelumnya keduanya selalu berkolaborasi setiap kali bertarung. Dia segera mundur selangkah setelah membekukan serangan dari Yang Kai, kemudian menusukkan pedang keadilan ke sisi kiri. Energi spiritual petir berbentuk elang yang gemuruhnya memekakkan telinga muncul dari sisi kiri Zhao Jian. Gerakan kedua jurus pedang es abadi. Seru Zhao Jian saat menusukkan pedang keadilan tersebut. Apa? Hua Xuan terkejut dirinya terdorong mundur saat ujung tombaknya berbenturan dengan ujung bilah pedang keadilan,
bahkan energi spiritual petir berbentuk elang dihancurkan oleh energi spiritual es berbentuk rubah putih yang keluar dari ujung bilah pedang keadilan. Akhirnya kami berhasil membuatmu lengah. Sudut bibir Huasuan memancarkan seringai tipis walaupun dirinya tak dapat melukai Zhao Jian, karena Huayin yang terkuat di Sekte Gunung Hua menyerang secara tiba-tiba dari sisi kanan Zhao Jian. Mereka tak ada habisnya. Zhao Jian semakin kesal dan mengerutkan keningnya. Gerakan kedua jurus tinju King Kong surgawi. Zhao Jian meninju ke arah Huayin dengan tangan kirinya, energi spiritual api berbentuk King Kong besar menghadang serangan Huayin. Gerakan ketiga jurus pedang api Gunung Hua. Huayin berteriak keras saat mengayunkan pedangnya. Energi spiritual api berbentuk naga melesat dari bilah pedangnya. Setelah itu 7 niat pedang api juga melesat. Ketujuh niat pedang api itu terbang ke 7 arah lebih dulu sebelum melesat ke arah Zhao Jian. Zhao Jian akhirnya mengerti, kenapa Huayin bisa menjadi nomor 1 di kompetisi perburuan hutan tengah sebelumnya, ternyata teknik bela dirinya sangat hebat. Sia! Ini berbahaya kampret. Umpat Zhao Jian sembari melepaskan energi spiritual es membekukan dirinya. Seluruh tubuhnya tiba-tiba diselimuti oleh es yang terus menebal hingga beberapa langkah darinya. Boom! Dinding es yang menyelimuti tubuh Zhao Jian hancur berkeping-keping. Murid-murid Sekte Gunung Hua sangat senang melihatnya dan mereka berharap sosok yang diperintahkan oleh Patriark Sekte untuk dilenyapkan itu akan mati. Senior Yin benar-benar hebat sekali, untung saja dia ikut dalam misi ini. Kalau Senior Yin tak ada maka kita akan berakhir seperti Tang San. Salah satu murid wanita bernapas lega tidak terluka setelah melawan Zhao Jian. Jangan senang terlalu cepat, lihat dia masih berdiri kokoh setelah mendapatkan serangan dari Senior Yin. Sahut murid lainnya sembari mengerutkan keningnya. Sial. Apakah dia itu bis badak? Kenapa kulitnya tebal sekali, keluhnya. Padahal serangan Senior Yin itu adalah serangan terkuatnya, bahkan di kompetisi sebelumnya dia tidak menggunakan jurus pedang itu saat melawan murid terkuat Sekte Pedang Abadi. Yang lain ikut terkejut melihat Zhao Jian masih dapat bertahan. Zhao Jian yang mendengar keluhan mereka langsung mencibir. Apakah mata kalian rabun? Rasanya sakit sekali bangsat. Zhao Jian menyeka darah dari sudut bibirnya dan menggenggam erat gagang pedang keadilan. Berbagai luka ringan juga berbekas di tubuhnya yang membuat pakaiannya berubah menjadi warna merah darah. Sekarang aku sangat kesal, ayo maju kalian bocah-bocah kampret. Tubuh siapa yang lebih dulu dibelah? Teriak Zhao Jian dengan tatapan tajam serta melepaskan niat membunuh. Para murid-murid Sekte Gunung Hua mundur beberapa langkah, takut dengan ancaman Zhao Jian. Jangan takut, dia sudah sekarat. Bila kita menyerangnya bersama-sama maka dia akan kalah. Seru Huayin. Sudut bibir Zhao Jian menyeringai jahat menatap Huayin. Kalau begitu maju sini. Aku akan membawa sebanyak mungkin dari kalian menuju neraka hehehe. Murid-murid Sekte Gunung Hua tak ada yang berani maju lebih dulu, mereka merasa Zhao Jian seperti sedang dirasuki iblis yang haus darah. Huayin menggertakkan giginya, kesal tak ada yang berani maju. Ikuti aku. Dia membentak rekan-rekannya. Setelah aku menyerang, gunakan serangan terkuat kalian. Katanya lagi. Huayin melompat ke arah Zhao Jian sembari mengayunkan pedangnya, tetapi ekspresi wajahnya tiba-tiba mengkerut masam karena energi spiritual di tubuh Zhao Jian berfluktuasi. Episode sebelumnya. Kompetisi perburuan hutan tengah 14. Episode berikutnya. Kompetisi perburuan hutan tengah 16. Kompetisi perburuan hutan tengah 16. Salah satu bukit kecil di hutan tengah hancur berkeping-keping, fluktuasi aura ranah paramita menyebabkan bis serta binatang buas yang ada di sana kabur ke segala penjuru.
Leluhur klan Xuan yang bersemayam di kalung giok Xuanji langsung mengatakan pada Xuanji bahwa ada bis yang baru saja mencapai ranah paramita. Dia juga mengatakan kalau ini adalah kesempatan untuk membunuhnya, karena energi spiritual bis tersebut masih lemah dan menghabiskan banyak energi spiritual untuk menerobos ke ranah paramita tersebut. Xuanji tentu sangat senang. Bila ia mendapatkan kristal bis itu maka itu dapat membuatnya melangkah ke ranah paramita dan meninggalkan Gui Dao Kekaisaran Jiang untuk melakukan petualangan ke seluruh dunia untuk meningkatkan basis kultivasinya. Setelah ia mencapai ranah World Master, maka ia akan kembali ke Kekaisaran Jiang dan mengakibatkan derajat klan Xuan menjadi klan besar yang disegani oleh klan lain. Tunggu apa lagi? Cepat ke sana sebelum kelompok murid-murid lain mendapatkannya lebih dulu. Seru leluhur klan Xuan membuyarkan lamunannya yang berandai-andai dikelilingi harem cantik-cantik saat dirinya menjadi ranah World Master. Xuanji segera melesat ke sumber aura ranah paramita yang berfluktuasi itu. Tak lama kemudian ia sampai ke sana, tetapi puluhan murid lain juga ke sana dan salah satu kelompok itu adalah kelompok dari sekte ketiga terbesar di Kekaisaran Jiang. Pemuda tampan ranah Sein menoleh ke arah Xuanji. Pemuda itu adalah Jiang Zhaoge yang berasal dari klan Jiang atau keluarga kaisar. Sepertinya bis itu tidak asing, di mana aku pernah melihatnya, ya. Apa kau mengenal bis itu? Dia bertanya pada Xuanji. Xuanji menatap ke arah lubang besar, bekas bukit kecil yang hancur. Dia melihat dua bis rubah sedang menatap tajam ke arah mereka dan satu wanita cantik bersayap ungu sedang bermeditasi dengan mata tertutup. Itu adalah bis kupu-kupu tingkat surgawi. Bagaimana ada di dunia ini, seharusnya dia berada di dunia atas atau mungkin di dunia para dewa. Leluhur pertama klan Xuan terkejut melihat bis kupu-kupu itu. Apa maksudnya, leluhur? Xuanji terkejut mendengarnya. Dahulu aku pernah bertemu dengan senior yang berasal dari dunia lain, dia menyebut masih banyak dunia di alam semesta ini. Dia menyebut dunia kita ini dunia tingkat rendah, untuk memasuki dunia ini ia terpaksa menurunkan basis kultivasinya. Sedangkan untuk keluar dari dunia ini katanya maka kita harus mencapai ranah di atas World Master. Dia menyebut hal itu sebagai kekangan hukum surgawi agar terjadi keseimbangan di alam semesta. Leluhur pertama klan Xuan menghela napas panjang. Dan bis yang dapat membuat tubuh manusia hanya berasal dari tempat itu, aku tidak menyangka itu akan muncul di sini. Mungkinkah kultivator dari dunia lain telah datang ke dunia ini? Hei, kenapa kamu malah melamun? Jiang Zhaoge membuyarkan perbincangan antara Xuanji dengan leluhurnya. Kalau tidak salah bis itu milik senior Zhao Jian. Dia adalah suaminya Tuan Putri Jiang Ruo. Sahut Xuanji. Pantas saja aku merasa pernah melihatnya. Sahut Jiang Zhaoge. Violet membuka matanya setelah menstabilkan energi spiritualnya yang berfluktuasi karena telah mencapai ranah paramita. Tatapannya kemudian tertuju pada murid-murid berbagai sekte yang sedang mengamati dirinya. Namun, ekspresi wajahnya mengkerut masam karena merasakan energi spiritual tuannya terus melemah. Selama dia masih menyerap energi spiritual bis lintah ranah paramita, Zhao Jian tidak dapat meminjam energi spiritualnya karena itu dapat membuat proses penerobosan ranah kultivasinya terganggu dan gagal. Apa kita akan menyerangnya senior Zhaoge? Tanya murid wanita cantik yang berdiri di sebelah Jiang Zhaoge. Walaupun aku membenci Zhao Jian, kita tidak bisa membunuh bisnya karena dia akan menjadi pilar kekaisaran Jiang di masa depan. Aku juga tidak ingin Jiang Ruo membenciku, sahut Jiang Zhaoge sembari menghela napas panjang karena gagal mendapatkan kristal bis ranah paramita.
Kalau dia mendapatkan kristal bis paramita itu maka statusnya di sekte akan naik menjadi penatua dan mungkin akan mendapatkan jabatan tinggi di Istana Kekaisaran Jiang atau diangkat menjadi jenderal di militer. Bagaimana denganmu? Kamu juga ingin membunuh bis itu untuk mendapatkan kristal bis, kan? Jiang Zhaoge bertanya pada Xuan Ji. Ah, aku tidak mungkin memiliki niat seperti itu Senior Zhaoge. Bahkan melawan dua bis rubah itu saja aku pasti kalah. Sahut Xuan Ji berkilah. Jiang Zhaoge tersenyum tipis, ekspresi itu seakan-akan mengatakan aku tidak percaya dengan ucapanmu. Xuan Ji segera berpamitan pada Jiang Zhaoge, dia tidak ingin berlama-lama di sana karena takut Jiang Zhaoge akan menyerangnya mengingat mereka berasal dari sekte berbeda. Zhao Jian terkejut energi spiritualnya berfluktuasi dan tiba-tiba basis kultivasinya naik ke ranah paramita. Sudut bibirnya memancarkan senyuman tipis. Violet pasti telah berhasil mencapai ranah paramita. Karena aku sudah berada di ranah Sein puncak maka basis kultivasiku ikut naik juga, gumamnya. Zhao Jian menatap Huayin yang sedang melompat ke arahnya. Di belakangnya murid-murid sekte Gunung Hua ikut menyerang secara bersama-sama. Hehehe. Main-mainnya cukup sampai di sini saja bocah-bocah laknat. Ejek Zhao Jian sembari melepaskan energi spiritual racun. Energi spiritual berwarna ungu menyebar seperti kabut asap yang membuat murid-murid sekte Gunung Hua bertumbangan. Huayin menutup mulutnya dan berhenti bernapas agar energi spiritual racun tersebut tidak melukai organ vitalnya. Namun, Zhao Jian muncul di hadapannya dan meninju dada Huayin sehingga tubuhnya terpental sangat jauh, bahkan belasan pohon besar tumbal hingga tubuhnya berhenti setelah menabrak batu besar yang juga ikut berlubang membentuk lubang seperti tubuh dengan tangan terlentang. Zhao Jian mengeluarkan pil penyembuhan dari tas sihirnya, dia kemudian mengeluarkan gaur yang juga naik ke ranah Sein efek Zhao Jian naik ke ranah paramita. Ambil semua tas sihir mereka. Seru Zhao Jian pada gaur, dia menelan pil penyembuhan dan mendekati Huayin yang masih terlentang di dalam batu besar dengan mulut mengeluarkan busa akibat keracunan. Hehehe. Padahal aku cuma menggunakan dosis rendah agar kalian tidak mati, tetapi siapa sangka kalian malah langsung sekarat. Gumamnya. Episode sebelumnya. Kompetisi perburuan hutan tengah 15. Episode berikutnya. Kompetisi perburuan hutan tengah 17. Ini tas sihirnya tuh. Kompetisi perburuan hutan tengah 17. Ini tas sihirnya Tuan Jian. Hehehe kita panen besar. Seru gaur sembari menggerak-gerakkan ekornya saking senangnya mendapatkan tangkapan menguntungkan dan juga basis kultivasinya telah naik ke ranah Sein. Kini ia tidak perlu takut lagi pada murid-murid berbagai sekte yang berburu di hutan tengah ini. Zhao Jian mengusap kepalanya dan mengeluarkan kristal bis ranah Sein serta ranah Tianzun hasis buruan Huayin dan rekan-rekannya tersebut. Kembalikan lagi tas sihir mereka ini. Seru Zhao Jian sembari menyimpan kristal bis yang ia ambil. Aku adalah hakim yang jujur, tidak mungkin aku menjarah harta orang lain. Namun, yang kuambil barusan cuma kompensasi karena mereka melukaiku. Sudut bibirnya memancarkan seringai tipis. Gaur mengerutkan keningnya mendengar bualan tuannya itu. Dia dengan patuh mengembalikan tas sihir yang diambilnya tadi ke murid-murid sekte Gunung Hua tersebut. Zhao Jian menghilangkan energi spiritual racun yang telah melumpuhkan mereka. Huayin dengan ekspresi bingung menatap Zhao Jian. Kau. Dia sangat terkejut dan ketakutan sehingga ia merangkak menjauh dari dekat Zhao Jian. Murid-murid sekte Gunung Hua lainnya juga ketakutan karena Zhao Jian memancarkan aura ranah paramita yang tidak mungkin dapat mereka kalahkan walaupun mereka bersatu melawannya. Dengarkan aku. Jangan buat aku marah dan meremukkan kepala kalian.
Ancam Zhao Jian dengan mengeluarkan sedikit niat membunuh menekan mereka. Huayin bersujud di hadapan Zhao Jian, keringat dingin membasahi wajahnya. Tolong ampuni kami Hakim Jian. Aku bersumpah tidak akan mengusikmu di masa depan. Zhao Jian mendengus dingin, dia menatap Huayin tanpa berkedip kemudian menghela napas panjang. Saat aku membaca cerita dongeng, tokoh utama mengalahkan tuan muda sampah maka saudara laki-lakinya akan datang. Namun, bila saudara laki-lakinya itu kalah juga maka seluruh klannya akan marah, tetapi klan itu dimusnahkan dan leluhur mereka yang telah lama menghilang akan datang dengan penuh kebencian. Intinya adalah bila aku membunuh kalian maka klan dan sekte Gunung Hua akan membalas dendam padaku. Tetapi aku ini mungkin seperti tokoh utama dalam cerita dongeng itu karena mertuaku adalah kaisar dan patriark sekte pedang abadi sudah mencapai ranah immortal, takdir kalian sudah pasti akan menyapa Dewa Yama di dunia bawah. Zhao Jian berpura-pura memiliki tokoh hebat di belakangnya, padahal ia tidak yakin kaisar dan patriark sekte pedang abadi akan menolongnya di masa depan karena bermusuhan dengan banyak entitas besar. Membayangkan keluarga dan seluruh sekte Gunung Hua dihancurkan, Huayin langsung berkeringat dingin dan menggertakkan giginya. Dia tidak ingin hal itu menjadi kenyataan dan yang dikatakan oleh Zhao Jian memang benar, merekalah yang lebih dulu mengusik Zhao Jian dan ternyata dia memang hakim yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, karena dalam posisi sedang menang begini dia masih mengampuni lawannya. Hakim Jian. Aku berjanji akan berusaha keras untuk meyakinkan kakekku untuk menghilangkan kebenciannya padamu. Tolong berikan aku kesempatan melakukannya dan aku juga berjanji tak akan segan-segan menentang mereka bila mereka tetap ingin mengikuti militer dan klan-klan yang korup serta tak bermoral itu. Huayin berkata dengan berteriak keras sehingga Zhao Jian hampir melompat mundur saking terkejutnya. Padahal ia sedang berakting agar terlihat berwibawa di mata mereka. Kami juga Hakim Jian akan mengikuti perintahmu. Sahut murid-murid sekte Gunung Hua lainnya. Zhao Jian berdeham dan meletakkan kedua tangannya di belakang, dia melangkah perlahan-lahan sembari membelakangi mereka. Dia kemudian menengadah menatap langit yang sedang mendung tersebut. Kalian masih muda dan memiliki potensi mencapai ranah yang jauh lebih tinggi di masa depan. Tak perlu ikuti aku, kalian dapat membuat keadilan versi kalian sendiri. Huayin sangat senang mendengarnya walaupun perkataan itu cocok diucapkan oleh para penatua sekte, karena usia Zhao Jian masih jauh di bawahnya. Bis-bisku sudah mendekat, kalian pergilah atau... Belum selesai Zhao Jian berbicara, Huayin dan rekan-rekannya langsung melarikan diri karena ketakutan dengan niat membunuh dari valet yang semakin mendekat ke arah mereka. Aku malu mereka mendengar kata-kata mutiara yang kukatakan tadi, hahaha. Sudut bibir Zhao Jian memancarkan seringai jahat, sehingga Gaur mengerutkan keningnya. Tuan. Hu Lijing langsung melompat ke arah Zhao Jian dan memeluknya. Tuan terluka, di mana yang sakit? Dia sangat panik karena pakaian Zhao Jian berlumuran dengan noda darah. Sensasi ini langsung menghilangkan semua rasa sakit yang kuderita. Sahut Zhao Jian dengan suara pelan tetapi masih terdengar oleh mereka. Wajahnya dibenamkan oleh Hu Lijing kedua buah persiknya yang bergetar lembut tersebut. Ara-ara. Sepertinya tuan kita semakin mesum saja. Valet tertawa pelan sembari menutup mulutnya. Apakah tuan memerlukan melon valet yang lebih besar untuk bersandar? Candanya lagi. Gaur mendengus dingin dan mencibir, sepertinya aku harus melaporkan kejadian ini pada Nona Muda Ruo dan Nona Ruxu. Daji yang pendiam menganggukkan kepala tanda setuju dengan ucapan Gaur. Hei, jangan katakan pada mereka, ini adalah kecelakaan yang tidak disangka-sangka, sahut Zhao Jian segera berdiri dan menjauh dari Hu Lijing. Dia menyeka mimisan di hidungnya, selamat valet telah mencapai ranah paramita.
Gaur dan ayam jago juga yang telah mencapai ranah Sein. Ayam jago yang berdiri beberapa langkah dari kerumunan bis betina itu langsung mengepak sayapnya dengan bangga. Daji, Huli Jing. Kalian juga tetap semangat, aku yakin sebentar lagi kalian juga akan menerobos ke ranah paramita. Kata Zhao Jian lagi pula mereka telah mencapai ranah Sein puncak, hanya menunggu momentum yang tepat saja mereka akan naik tingkat kultivasi juga. Oh, ya. Tadi kami dikelilingi oleh murid-murid dari berbagai sekte, tetapi mereka tidak melakukan tindakan apapun sehingga kami mengabaikan mereka dan langsung mencari keberadaan Tuan. Seru Valet dengan serius. Biarkan saja mereka, mari kita kumpulkan beberapa herbal sebelum kompetisi perburuan hutan tengah ini ditutup besok. Sahut Zhao Jian. Basis kultivasi bis-bisnya telah meningkat lagi, maka Zhao Jian harus merogoh sumber daya yang jauh lebih besar mulai sekarang. Sepertinya dia tetap akan menjadi satu-satunya kultivator dan menantu kaisar yang miskin yang tercatat dalam sejarah. Episode sebelumnya. Kompetisi perburuan hutan tengah 16. Episode berikutnya. Kompetisi perburuan hutan tengah 18. Kompetisi perburuan hutan tengah 18. Kompetisi perburuan hutan tengah telah berakhir, kelompok-kelompok murid-murid dari berbagai sekte mulai keluar dari hutan tengah. Para patriark maupun penatua mulai menebak-nebak siapa yang akan menjadi juara tahun ini. Aku rasa tahun ini tetap Huayin yang akan menjadi juara satu. Seru Patriark Sekte Tianxin, selamat Patriark Hua. Cucumu adalah jenius bela diri terhebat yang pernah ada di Kekaisaran Jiang. Dian sengaja memuji kehebatan Huayin di hadapan pemimpin berbagai sekte tersebut. Namun, Patriark Sekte Gunung Hua heran kenapa Patriark Sekte Pedang Abadi tidak tersinggung seperti tahun-tahun sebelumnya. Seharusnya ia akan berteriak keras dan mengatakan Bai Lai akan melampaui kehebatan Huayin. Patriark Sekte Tianxin yang bekerja sama dengan Sekte Gunung Hua menyingkirkan murid-murid Sekte Pedang Abadi tersenyum tipis ke arah Patriark Sekte Pedang Abadi. Sepertinya Patriark Qian tampak percaya diri kalau Bai Lai dapat menyaingi Huayin. Selidiknya penasaran kenapa Xiaoyan masih bersikap tenang. Patriark Xiaoyan mengelus-elus janggut putihnya dan sudut bibirnya memancarkan senyuman tipis. Tentu saja murid-murid Sekte Pedang Abadi kami akan memenangkan kompetisi ini. Apakah Patriark Tianxin tidak ingat, kami tidak hanya memiliki Bai Lai saja. Kini kami memiliki Jiang Ruo dan Zhao Jian. Hanya menyebut dua nama itu saja, seluruh patriark sekte yang ada di sana langsung terkejut dan beberapa di antara mereka langsung berspekulasi Jiang Ruo dan Zhao Jian mungkin akan menjadi kuda hitam yang patut diperhitungkan. Hehehe. Untuk Tuan Putri Jiang Ruo mungkin dapat menyaingi Huayin karena kejeniusannya sudah terlihat sejak kecil. Namun, untuk nama yang terakhir aku rasa dia tidak pantas disamakan dengan kejeniusan Huayin. Sahut Patriark Sekte Tianxin yang sangat yakin cucunya dan cucu Patriark Hua telah menyingkirkan Zhao Jian dan murid-murid pelataran dalam Sekte Pedang Abadi lainnya. Xiaoyan menatap Patriark Sekte Tianxin dengan seksama, ia merasa ada yang aneh dengan ucapannya itu. Dia berpikir mungkinkah mereka menyuruh murid-murid mereka untuk menyingkirkan Zhao Jia. Xiaoyan menghela napas panjang, dia merasa kasihan dengan murid-murid itu karena yang dia tahu Zhao Jian sangat tegas dalam membuat keputusan. Dia takut mereka akan dihukum mati, karena walaupun kitab keadilan memvonis ringan dengan tambahan hukuman cambuk, maka saat dihukum cambuk itu Zhao Jian justru menggunakan energi spiritual yang sangat besar agar terpidana tersebut mati atau terluka parah. Itu rombongan Tuan Putri Jiang Ruo. Sepertinya mereka baik-baik saja dan ekspresi wajah mereka tampak cerah, mungkinkah tangkapan mereka sangat memuaskan? Seru Patriark dari Sekte Kecil. Patriark Sekte Tianxin mulai gelisah,
kenapa cucunya tidak muncul. Padahal mereka berburu di bagian tepi hutan tengah karena mereka hanya mengincar murid-murid Sekte Pedang Abadi saja. Itu adalah Bai Lai. Hahaha. Wajahnya tampak murung, sepertinya tangkapannya tidak memuaskan, Penatuayan. Patriark Sekte Gunung Hua menyindir Xiaoyan yang tetap bersikap santai dan mengelus-elus janggutnya yang putih. Tak lama berselang, Hua Yin muncul dengan kondisi terluka, begitu juga dengan rekan-rekannya, bahkan Tang San harus dipapah karena dadanya terluka parah. Patriark Sekte Gunung Hua tampak terkejut, tetapi ia yakin mereka telah berhasil mengalahkan Zhao Jian walaupun harus terluka begitu. Namun, ia juga heran kenapa mereka malah terlihat murung, seolah-olah seperti pihak yang kalah dalam sebuah pertarungan. Hehehe. Tokoh utama kompetisi perburuan hutan tengah ini akhir muncul juga. Patriark Xiaoyan tertawa bangga karena Zhao Jian muncul dengan basis kultivasi meningkat ke ranah paramita. Apa? Bagaimana mungkin ia menerobos ke ranah paramita pada saat kompetisi sedang berlangsung? Patriark Sekte Gunung Hua mengerutkan keningnya. Patriark Sekte Tianxin tersungkur dengan tubuh gemetar. Karena Zhao Jian muncul maka cucunya dan murid-murid Sekte Tianxin lainnya berarti sudah mati. Ini tak adil bagi Sekte Tianxin, padahal Sekte Gunung Hua menjamin Hua Yin pasti akan menyingkirkan Zhao Jian dan murid-murid sektenya hanya perlu mengeliminasi murid-murid Sekte Pedang Abadi yang berburu di bagian tepi hutan tengah. Patriark Hua. Kenapa Zhao? Patriark Sekte Tianxin berteriak keras. Namun, Patriark Sekte Gunung Hua langsung menyerangnya untuk membungkamnya dengan menebas lehernya menggunakan niat pedang. Dia kemudian mencibir, "Kau berisik sekali. Bukankah sudah biasa ada yang terbunuh selama kompetisi berlangsung?" Patriark Xiaoyan menatap Patriark Sekte Gunung Hua dengan sinis. "Apakah kamu sudah tidak mematuhi hukum kekaisaran? Ini bukan urusanmu. Apakah kamu akan bertindak sebagai hakim penegak keadilan setelah menjadi tangan kanan kaisar?" Sahut Patriark Sekte Gunung Hua menatap tajam Patriark Xiaoyan. Energi spiritual ranah paramita puncak membuat murid-murid yang berkumpul di lapangan tertekan. Zhao Jian menatap ke arah sumber aura ranah paramita itu sembari melepas ranah paramita miliknya untuk meredam tekanan itu. Apakah tua bangka itu marah karena cucunya tidak berhasil membunuhku? Gumamnya mengerutkan keningnya. Sepertinya kebencian mereka padaku semakin besar saja. Hadeh. Susah sekali menjadi orang baik. Gumamnya lagi sembari menggelengkan kepala. Hakim Agung yang menjadi perwakilan Istana Kekaisaran berdehem untuk menenangkan situasi. Dan Patriark Sekte Gunung Hua langsung menarik kembali ranah paramitanya sehingga semua murid-murid yang ada di lapangan bernapas lega karena merasa tidak tertekan lagi. Kirim beberapa penatua ranah paramita ke dalam hutan tengah untuk mencari apakah masih ada murid yang terjebak di sana dan sisanya mulai menghitung jumlah buruan mereka. Seru Hakim Agung. Karena bila ia mengaktifkan perisai yang melindungi hutan tengah maka orang yang terjebak di sana hanya akan bisa keluar di kompetisi perburuan hutan tengah selanjutnya, itu pun bila mereka tidak diterkam oleh bis. Kalian pergilah. Seru Patriark Xiaoyan pada penatua Sekte Pedang Abadi yang ikut bersamanya. Beberapa penatua kemudian terbang ke dalam hutan tengah. Sebagian lagi ikut menghitung jumlah buruan murid-murid yang ikut berkompetisi tersebut. Patriark Sekte Gunung Hua memperhatikan kelompok yang dipimpin oleh cucunya, walaupun mereka tidak dapat mengalahkan Zhao Jian, dia yakin hasil buruan mereka pasti lebih tinggi dari murid-murid Sekte Pedang Abadi maupun sekte lainnya. Hua Yin menarik tas sihirnya yang dikaitkan di pinggangnya. Dia mengalirkan energi spiritual untuk memilih herbal spiritual bermutu tinggi dan juga kristal bis ranah Sein yang mereka taklukkan sebelumnya. Namun, ekspresi wajahnya tampak mengkerut masam,
Rekan-rekannya juga memiliki ekspresi wajah yang sama sehingga ia langsung menduga kalau Zhao Jian telah mengambil buruan mereka. Huayin menoleh ke arah Zhao yang langsung menyeringai lebar dan mengeluarkan puluhan kristal bis ranah Sein. Itu adalah kristal bis badak hitam dan bis kala jengking biru milikku. Gumam Huayin menggertakkan giginya dan mengepal tangannya. Sial. Ini semua gara-gara kakek. Kalau aku tidak berkompetisi secara adil maka aku akan tetap menjadi nomor 1 dalam kompetisi ini. Gerutunya kesal. Episode sebelumnya. Kompetisi perburuan hutan tengah 17. Episode berikutnya. Pemenang kompetisi perburuan hutan tengah. Master. Pemenang kompetisi perburuan hutan tengah. 1 batang dupa kemudian perhitungan hasil buruan kompetisi perburuan hutan tengah akhirnya selesai. Hakim Agung menerima secarik kertas dan sudut bibirnya memancarkan senyuman tipis saat memperhatikan kertas itu. Baiklah, aku akan mengumumkan siap pemenang kompetisi perburuan hutan tengah yang berhak menerima hadiah kristal bis ranah Sein dan 1000 keping emas. Kata Hakim Agung yang membuat semua orang berspekulasi siap yang akan menang. Zhao Jian tersenyum lebar karena sudah pasti dirinya yang akan menang. Selain mengambil kristal bis milik murid-murid Sekte Gunung Hua, Gaur juga memandunya menemukan herbal spiritual langka. Peringkat pertama adalah Zhao Jian dari Sekte Pedang Abadi. Murid-murid berbagai sekte langsung bertepuk tangan dan murid-murid Sekte Pedang Abadi langsung mengerumuni Zhao Jian untuk mengucapkan selamat padanya. Peringkat kedua adalah Jiang Zhaoge dan peringkat ketiga adalah Jiang Ruo. Kata Hakim Agung lagi. Semua orang terkejut tak ada nama Huayin maupun Bai Lai dalam daftar 3 teratas. Padahal Huayin dan Bai Lai selalu berada di peringkat 3 besar dalam beberapa kali kompetisi perburuan hutan tengah. Yang lebih mengejutkan adalah peringkat secara keseluruhan, Sekte Gunung Hua terdepak dari 3 sekte besar. Sekte Gunung Hua hanya berada di peringkat ke-7 saja sedangkan Sekte Pedang Abadi menjadi nomor 1 walaupun mereka kehilangan puluhan murid yang tidak keluar dari hutan tengah padahal kompetisi telah berakhir. Kebanyakan di antara mereka sebenarnya dibunuh oleh murid-murid Sekte Tianxin sebelum Zhao Jian akhirnya melenyapkan mereka juga. Dengan bangga Zhao Jian menerima hadiah kompetisi perburuan hutan tengah itu. Hakim Agung berbisik padanya untuk segera menuju istana kekaisaran karena kaisar ingin bertemu dengannya. Dia juga mengatakan kalau Zhao Jian dapat membawa kedua istrinya juga. Masalah izin libur, Hakim Agung mengatakan telah memberitahu Patriark Xiao Yan tentang hal itu. Zhao Jian langsung mengangguk setuju dan penasaran kenapa Kaisar memanggilnya. Dia berspekulasi mungkin telah ditemukan Gui Dao yang berenang dekat dengan Gui Dao Kekaisaran Jiang dan Kaisar ingin mengutusnya lagi sebagai duta perdamaian. Tak ada perayaan setelah pengumuman hasil kompetisi perburuan hutan tengah. Para patriark dan penatua sekte langsung mengawal murid-murid masing-masing kembali ke sekte mereka. Huayin mendekati kakeknya yang memilih diam saja selama perjalanan menuju sekte Gunung Hua. Kakek, maafkan aku tidak dapat menyelesaikan misi itu. Ucapnya sembari menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa hormat. Patriark sekte Gunung Hua menghela napas panjang. Wajar saja kalian tidak sanggup melawannya karena ia telah mencapai ranah paramita. Ini bukan salah kalian, aku akan mencari sumber daya agar kamu juga dapat mencapai ranah paramita sepertinya. Terima kasih kakek. Sahut Huayin senang kakeknya ternyata tidak marah padanya. Tapi aku mulai sadar setelah melawan Zhao Jian, aku merasa kita tidak perlu lagi berkonfrontasi dengannya. Kurasa dia adalah orang yang baik, seharusnya kami sudah mati saat itu tetapi dia mengampuni kami. Katanya lagi dan dia sudah bersiap menghadapi amarah dari kakeknya karena ingin berdamai dengan sosok yang paling dibenci oleh kakeknya itu. Namun, cercaan atau amarah dari kakeknya tak kunjung datang padahal ia sudah memejamkan matanya,
malah terdengar helaan napas panjang dari sosok terkuat sekte Gunung Hua tersebut. Suasana hening, Hua Yin tidak berani berbicara karena kakeknya terlihat melamun saja. Kau pergilah dan berlatihlah dengan giat. Patriark Sekte Gunung Hua melambaikan tangan menyuruh cucunya itu keluar dari ruangannya. Hua Yin kebingungan dan segera keluar dari sana. Namun, tiba-tiba ia merasakan niat membunuh merembes dari ruangan kakeknya, sehingga Hua Yin mengerutkan keningnya. Sepertinya kebencian kakek terhadap Zhao Jian semakin besar saja. Kakek, aku akan berlatih keras sehingga aku dapat menghalangimu agar tidak membuat Sekte Gunung Hua binasa. Gumamnya menghela napas panjang. Ucapan Zhao Jian masih terngiang-ngiang di benak Hua Yin, walaupun ia berasal dari Gui Dao asing tetapi Kaisar dan Sekte Pedang Abadi mendukungnya di balik layar, apalagi usianya masih sangat muda tetapi kultivasinya meningkat sangat cepat. Dia itu jenius bela diri seperti Lu Xiaoran yang pernah menjadi tunangan putri mahkota kekaisaran Jiang tersebut. Kita kemana Jiang Gege? Tanya Liu Ruxu langsung merangkul tangan Zhao Jian yang menunggunya di gerbang luar Sekte Pedang Abadi. Senior Ruo juga datang, apakah Senior Ruo juga akan pergi bersama kita? Sapanya pada Jiang Ruo yang hanya mengangguk pelan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kita akan ke istana, Kaisar mengundangku ke sana dan juga menyuruh kalian untuk ikut, aku tidak tahu apa yang ingin beliau bicarakan. Sahut Zhao Jian tersenyum cerah karena ini pertama kalinya dia membawa kedua istrinya berjalan bersama. Seperti biasa, Jiang Ruo tidak berbicara bila tidak ditanya lebih dulu. Dia bahkan berjalan di belakang Liu Ruxu yang berjalan sejajar dengan Zhao Jian. Aku penasaran, seperti apa istana itu? Apakah itu sangat megah Senior Ruo? Liu Ruxu terus berbicara sepanjang perjalanan menuju istana dan Jiang Ruo hanya mengangguk lagi menanggapi pertanyaannya. Itu adalah sate bis rusa, pasti enak sekali. Bagaimana kalau kita mampir sebentar? Toh Kaisar juga tidak mengatakan harus bergegas ke istana. Sahut Zhao Jian sembari berjalan ke arah penjual sate bis rusa tersebut. Tetapi, nanti Kaisar marah loh Jian Gege. Beliau itu adalah Rana World Master, bisa saja ia menggunakan teknik rahasia mengawasi kita. Sahut Liu Ruxu sembari menengadah menatap langit apakah ada sosok mata raksasa yang mengawasi mereka. Ayah tidak mungkin melakukan hal itu, ikuti saja kemauannya. Toh, dia memiliki uang banyak, tetapi jatah bulanan kita belum diberikan. Setelah Jiang Ruo akhirnya berbicara. Namun, Zhao Jian langsung terbatuk-batuk mendengarnya, padahal ia sudah berencana tidak akan mengungkit topik tentang kompetisi perburuan hutan tengah agar uang hadiahnya tidak diminta oleh kedua istrinya. Oh, iya. Aku mau 10 tusuk paman. Liu Ruxu tersenyum lebar. Tenang saja Jian Gege, uang pemberian Gege yang dulu masih banyak. Jadi, jatah bulan ini simpan saja. Katanya lagi yang membuat Zhao Jian tersenyum lebar. Bagaimana dengan, Zhao Jian menatap Jiang Ruo yang berada di belakangnya. Aku minta sepertiganya. Sahut Jiang Ruo yang membuat Zhao Jian menundukkan wajahnya dan menghela napas panjang. Tabungan itu penting, kamu memiliki musuh yang banyak. Aku tidak mau nanti menjadi janda miskin kalau kamu terbunuh saat menjalankan tugas. Katanya lagi dengan ekspresi wajah datar, untung saja wajahnya cantik sehingga tidak membuat Zhao Jian marah. Kan, kau itu akan menjadi ratu di masa depan. Mana mungkin kau akan kelaparan. Zhao Jian menggerutu dalam hati. Benar juga. Aku akan memberikan kalian masing-masing 250 keping emas. Jangan ada yang protes lagi, aku juga harus menafkahi ayam jago yang semakin banyak saja makan biji-bijian spiritual mahal.
Kalau dia masih rakus mending kujadikan ayam panggang saja. Ayam jago mengerutkan keningnya, kenapa selalu dirinya yang menjadi tumbal padahal ia berjalan dengan pelan tanpa mengeluarkan sepatah kata pun, bahkan ia menggunakan gerakan meringankan tubuh agar langkahnya tak berisik. Nasib-nasib. Apakah bis tampan selalu didiskriminasi? Gumamnya menghela napas panjang. Episode sebelumnya. Kompetisi perburuan hutan tengah 18. Episode berikutnya. Istana Kekaisaran.